pengembalaan rohani daripada Bapak Pendeta Niko, kita sepakat bahwa 2010 ini kita berdoa, kita imani, kita lihat, kita alami, kita buktikan bahwa ada janji pemulihan, ada janji kelimpahan. Saya tambahkan, supaya suasana hidup kita seperti Matius pasal 6 ayat 10, di bumi seperti di surga. Oke? Pemulihan sedang Tuhan lakukan. Sebelum Kristus datang, maka akan terjadi pemulihan besar-besaran. Ini khotbah beberapa minggu yang lalu, saya ulang lagi. Bagaimana dimunculkan pelayanan daripada Elijah. Kita baca kitab Perjanjian Lama, ditutup dengan nubuatan akan muncul kegerakan Elia. Kitab Perjanjian Baru, salah satunya di kitab Lukas pasal yang pertama, dibuka dengan statement dengan pernyataan bahwa akan muncul menjelang akhir zaman kembali pelayanan Elia. Pelayanan yang memulihkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya, antara sesama manusia. Bahkan dinubuatkan juga setelah dipulihkan hubungannya akan muncul kembali, akan timbul kembali pelayanan Musa, the ministry of Moses, ya, yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kompromi demi kompromi terhadap standar firman akan mulai dihancurkan, akan mulai kelihatan norak. Bapak Ibu, kalau kita rajin ke gereja, rajin ibadah, hari-hari yang lalu kan kita dibilang norak kan? Sok pendeta, pendeta dibilang sok lu, kurang ajar lu ya. Sok alim lu, ya. Alim ulama itu maksudnya. Apalagi, lu kok gereja sih? Gak gaul banget. Hari-hari yang lalu kalau kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita nggak mau maling, kalau kita mau jujur, kalau kita mau mencukupkan diri kita dengan apa yang diberikan Tuhan, kita dibilang orang goblok, orang bodoh, orang tidak bijaksana, tidak lihai, tidak cuan, ya, dan lain sebagainya. Kita dibilang norak hari-hari yang lalu. Tetapi Bapak Ibu perhatikan kata-kata saya. Di hari-hari ke depan, kalau kita masih hidupnya kompromi, kalau kita nggak bisa jujur, kalau kita suka maling, kalau kita suka bohong, kita akan dibilang norak oleh dunia. Sebab kenapa? Tuhan sedang pulihkan kehidupan di muka bumi ini, sehingga ada banyak orang, mau dia Kristen, Kristen, non-Kristen, apa saja, mereka tiba-tiba rindu untuk melakukan kebenaran. Oke? Dengar baik-baik ini. Muncul juga pelayanan daripada Yehezkiel. Setelah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, diajak untuk hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, ya, secara menyeluruh, secara komplit. Maka bukan cuma itu, gereja Tuhan, orang percaya akan dijadikan tentara. Yesaya 37, bagaimana tulang-tulang kering dinubuatkan tiba-tiba jadi tentara yang besar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak usah tanya kiri kanan, saya mau bilang, hari ini adalah hari-hari perang di dalam nama Yesus. Perang terhadap daging kita, perang terhadap situasi kehidupan, perang terhadap kuasa jahat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Waktu saya ke Chiang Mai, saya bilang, kok tiba-tiba malam pertama saya tidur, lagi doa nih, saya tengok ada kaki hijau yang besar dengan cat kuku warna ungu. Saya bilang, Tuhan ini apa nih Tuhan? Waktu kami pulang dari Chiang Rai menuju Chiang Mai, cukup jauh banyak Pak, saya baru tahu. Karena di peta dekat sekali gitu Pak ya. Chiang Mai, dekat sekali. Ternyata naik mobil jauh sekali. Saya melek mata saya mau tengok ada penampakan, ya. Saya mau tengok Tuhan mau kasih apa kepada saya, ternyata nggak ada, ya. Tapi waktu kami di perbatasan sungai bukan sungai lah ya, kali. Nanti kalau kali Ciliwung lebih gede, apa ya, bandar lah, seloan yang membatasi kota Mesai ya. Ada perbatasan dengan Myanmar ya, Burma. Ada Klong, ada bandar gede batasin. Tiba-tiba Tuhan bilang, tengok gak ada. Saya dalam hidup saya merasakan ada maut yang besar. Ya. Terus Ibu Linda bilang begini, kalau ada orang yang berani nyebrang bisa mati di sini. Saya pikir sudah banyak yang mati yang mencoba nyebrang mungkin. Ya. Saya bilang, oh gitu Tuhan. Saya perhatikan pusat keramaian. Setiap kali ada pusat keramaian hidup, pasti ada pusat penyembahan berhala. Setuju apa setuju? Ya. Kalau Bapak Ibu yang cerdik, yang matanya teliti, kalau keliling MBK, ini setiap toko tuh ada penglarisnya, ada jimat-jimatnya, betul nggak? Dari mulai patung yang sopan manusia, yang setengah botak setengah gendut, ya, kemudian patung yang aneh-aneh sampai patung kemaluan manusia. Pernah lihat? Saya kaget.
kaget loh. Cewek-cewek cantik bawa kayu bentuknya kemauan manusia. Gila nih orangnya. Ternyata itu dewanya disembah. Nah, di pusat keramaian di kota Mesa itu, tiba-tiba saya lihat itu ya, begitu megah bangunan. Saya bilang, kapan lah Tuhan gereja Tuhan ada di tempat ini? Kapan lah di pusat-pusat keramaian, bukan lagi penyembahan berhala, bukan lagi pangladis, pangmanis, tapi adalah gereja Tuhan. Ada damai sejahtera, ada bisnis yang bagus terjadi di tempat ini. Saya berdoa Tuhan. Oke? Jadi ini hari-hari perang. Tiba-tiba Bapak Ibu hari semangat, hari besok gak semangat, hati-hati. Ya, tiba-tiba segalanya mulus, Tuhan buka jalan, tapi tiba-tiba ada kondisi yang tidak kita duga terjadi. Dengar baik-baik. Jangan salahkan kiri, jangan salahkan kanan, jangan salahkan bawah, apalagi salahkan atas. Tapi mulai berdoa dan tanya Tuhan, kenapa demikian? Nanti kita akan bahas ya. Dan mulai perangi roh itu. Berbagai pengajaran telah diberikan sepanjang 2009 bahwa bagaimana Bapa di surga yang pertama, di langit yang pertama maksud saya, itu mencurahkan berkatnya kepada langit ketiga, yaitu kita di muka bumi alam nyata ini. Tetapi seringkali penguasa alam roh, kata Paulus, penguasa di udara, di langit kedua sering menahan berkat itu. Bapak Ibu mengatakan mungkin ada banyak berkat rezeki ampau, kantau yang sedang datang ke dalam hidup Bapak Ibu, tapi tiba-tiba ditahan oleh kuasa doa. Ada banyak promosi, kenaikan jabatan, peringkat, gaji dan lain sebagainya. Ada banyak kesembuhan, ada banyak mujizat demi mujizat yang sering kali telah dilepaskan dari surganya karena Tuhan mendengar doa kita. Tetapi karena kita kurang mengerti prinsip firman Tuhan, kita biarkan iblis menahan hal tersebut. Jangan mau lagi sepanjang 2010. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah kasih tahu di hatimu, di pikiranmu kalau itu milikmu dan belum datang juga, mulai berdoa dengan berperang. Nah, hari-hari ini kita akan belajar hal itu. 2010 saya akan ajak kita untuk berperang. Ajar mental prajurit. Pak Niko katakan ini adalah pasukan Gideon, ya, yang 300 orang mengalahkan ratusan ribu orang. Oke, bukan perkara berapa kuat kita, tetapi berapa mau kita melakukannya seperti yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Pagi tadi waktu saya lagi beres-beres pakaian, jadi saya setelah kita pergi 4 hari, ternyata cucian satu gunung ya, Gunung Goitung gitu-gitu ya, banyak ya. Saya cuci, lagi jemur kain. Karena kami ada tim yang baik, istri saya dengan anak saya berdua, 2 orang, saya ngurusin rumah. Tiba-tiba saya bilang begitu, Tuhan,